Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP 11 Kolaka Utara, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, akan melakukan percakapan pra-observasi dengan teman saya, rekan sejawat saya, Ibu Windy Sari SPD. Beliau adalah guru bahasa Inggris dari SMP 11 Kolaka Utara. Oke Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Windy? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ibu Windy merasa terganggu kan dengan keadaan sekarang, kegiatan sekarang ini yang akan kita lakukan? Tidak sama sekali. Alhamdulillah. Maaf ya karena mengganggu kegiatan Ibu dengan adanya seperti ini. Jadi Bu, hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi sebelum melakukan observasi proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas. Jadi tujuan supervisi itu adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti di dalam kelas. Jadi tujuannya kita mengadakan pra-observasi ini adalah agar Ibu nanti lebih siap dalam proses pembelajaran dan lebih percaya diri untuk melakukan proses pembelajaran. Oke. Sebelum itu Bu, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Ibu siap untuk ditanya-tanya? Ya. Oke. Yang ingin saya tanyakan Ibu yang pertama adalah kira-kira apa tujuan pembelajaran nanti yang akan Ibu lakukan di dalam kelas? Tujuan pembelajaran saya itu siswa mampu mengidentifikasi, menemukan dan menyusun teks deskriptif. Oke, jadi tujuan presentasikan teks deskriptif itu. Jadi tujuannya itu siswa mampu menemukan, kemudian menyusun dan mempresentasikan teks deskriptif. Oke, kemudian Bu, kira-kira nanti itu area mana yang ingin Ibu kembangkan dari tujuan proses pembelajaran tersebut? Area yang akan saya kembangkan yaitu aspek pengetahuan dan keterampilan siswa dalam merancang teks deskriptif. Oh, jadi aspek pengetahuan dan aspek keterampilan siswa dalam menyusun teks deskriptif. Kemudian Bu, bagaimana rancangan proses pembelajaran yang Ibu terapkan nantinya di dalam kelas? Dari strateginya, model dan metode pembelajarannya. Strategi yang akan saya gunakan adalah strategi pembelajaran yang berdiferensiasi, yang mengakomodir semua kebutuhan siswa, pembelajaran siswa sesuai dengan pembelajaran sosial dan emosional, pendekatan TIPEC, pendekatan TIPEC, ya, metodologi and content knowledge. Adapun model pembelajarannya itu problem based learning dan metode pembelajarannya itu metodenya diskusi dalam kelompok. Jadi strategi pembelajaran berdiferensiasi yang mengakomodir semua kebutuhan belajar siswa, kemudian dibarengi dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian metodenya pendekatan problem based learning dan diskusi dalam kelompok. Oke. Kemudian Bu, media pembelajaran seperti apa yang akan Ibu gunakan? Media pembelajarannya itu media audiovisual, yaitu video YouTube, HP, laptop, dan Infocus. Oke. Kira-kira Bu, kapan waktunya kita bisa melakukan observasi tersebut? Insya Allah sebentar ada pembelajaran bahasa Inggris. Sebentar ada jam terakhir sebentar. Iya. Oke. Sebentar saya akan masuk ke kelas Ibu untuk melakukan supervisi proses pembelajaran Ibu. Kemudian saya akan mencatat apakah semua yang Ibu sampaikan tadi itu sudah sesuai dengan yang Ibu rancang. Kemudian nanti Bu, setelah percakapan ini masih kegiatan observasi, masih ada kegiatan yang pasca observasi dengan pengajar praktik. Apa Ibu masih bersedia? Insya Allah, kalau ada halangan. Oke, kalau begitu sebelum kita akhiri ini Bu, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita saat ini? Yang saya dapatkan adalah mengingatkan saya bagaimana tujuan dan area apa yang ingin Ibu kembangkan dan capai. Jadi mengingatkan Ibu bagaimana tujuan apa yang ingin Ibu capai dan area mana yang Ibu ingin kembangkan dalam proses pembelajaran nantinya. Oke Bu, saya rasa cukup. Terima kasih atas waktunya untuk hari ini.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Listen please. Stand up please. Reading dua tiga. Sit down please. First lagi, let's pray. Pray begin. Ini how are you today? Baik ya. Baik. Apakah siap untuk menerima pembelajaran? Lebih semangat lagi, apakah sudah siap untuk menerima pembelajaran hari ini? Yes, ma'am. Sebelum kita mulai, kita harus siap. Muhammad Billy, Rama, Baby, Afif. Ya, alhamdulillah hari ini hari semua. Sebelum lanjut pembelajaran, baiklah sebaiknya kita melakukan sedikit gerakan semangat lagi. Penting ya. Ini instruksinya. Semangat. Bisa tak? Nanti. Tekan dulu. Coba. 1, 2, 3. Sebelum masuk pembelajaran, kita review kembali materi yang telah diberikan materi pekan lalu. Di sini ada yang masih ingat pembelajaran kemarin? I like Messi. Because he is good playing football and he is very handsome. Why do you like Agnes more? Agnes Monica? Kenapa? Cool and good voice ya. Karena dulu dan apa teman-teman dulu? Ya semuanya fokus ke sini ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini melalui model problem based learning, peserta didik diharapkan 1. Mengidentifikasi fungsi sosial. Bagi kelompok dulu ya. Dari 5 kelompok dan 4 kelompok semua terdiri dari 6 orang. Biasa. Oke, semuanya kita fokus terus ke gambar ini ya. Wanita ini ada pertanyaannya, who is this? Who is she? Siapa wanita ini? Oke, Ibu akan menayangkan tayangan YouTube dan perhatikan ya baik-baik. Tangkap poinnya apa saja di situ, nanti saya tanyakan. Oke, jelas? Dari bagian-bagian tubuh orang tersebut, seperti hair atau rambut. Untuk mendeskripsikan rambut biasanya menggunakan beberapa kata sifat seperti long, short, straight, wavy, curly, bald. Berikutnya, face atau wajah. Beberapa kata sifat yang digunakan untuk mendeskripsikan wajah diantaranya Oke, dari tayangan kita tadi yang kalian simak dan tonton, kira-kira apa yang dapat dari yang bisa sampai kita mendeskripsikan orang. Terus apa lagi? Ciri ya, ciri. Ciri yang mana? Apa tadi disebutkan? Hair, Face. face, jadi ya, eyes, mata ya, hidung, ear, body. Yang lainnya, yang sebelah yang di kelompok belakang, kira-kira apa yang dapat dari pertanyaan ini tadi? Tadi disebutkan namanya apa tadi? Bilang apa yang dibilang tadi? Wajahnya, tes ya. Anda nggak vokal, lonjong, mendeskripsikan orang rambutnya. Bisa artis, bisa komedian, bisa juga penyanyi.
Silakan untuk satu. Silakan maju, Mas. Silakan maju. Yang ingat saya belajar dengan yang terakhir. Silakan kelompok pertama mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. My name is Zaini. My friend name is Yuli, Devi, Dani, Adri, and Raffi. Ini apa? Share with ESE, Weber, and There is Agnes Monica. The height is wrong. The face is oval. The ears are wrong. The mouth is rounded. The skin is white. Okay, I think enough. Any question? Oke, mungkin ada pertanyaan? Sekali lagi bertanya. Silakan kelompok sini dulu. Why you like Why you like Monica? Baik, baik, kami ini. Thank you. Next. Okay, I think enough. Thanks for the time. Ada presentasi. Assalamualaikum. Terima kasih atas partisipasinya semua dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Dan sebelum kita menuju pembelajaran hari ini, kita melakukan beberapa bersama bagaimana cara dimakan. Semua, Skydiving people. Terus apa lagi yang selanjutnya? Pekerjaannya. Ciri-cirinya ya, pekerjaan dan pekerjaannya. Sebelum mewakili pembelajaran, jangan lupa ya untuk pembelajaran selanjutnya dipelajari. Dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Win. Ya, selamat siang. Oke. Hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi setelah kita mengadakan kemarin pra-observasi dan observasi. Tapi kali ini kita tidak berdua, kita ditemani dengan Bapak Kamarudin, pengajar praktik. Selamat siang, Pak. Bu Windy, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat walafiat. Bagaimana perasaannya? Kita bisa mulai melakukan percakapan pasca observasi dari Insya Allah siap. Oke, terima kasih. Bu, baik Bu, apa harapan Ibu Windy yang ingin dicapai pada percakapan kita kali ini? Harapan saya pada pertemuan hari ini yaitu bisa sharing setelah melakukan proses pembelajaran yang pra observasi dan observasi itu apa saja yang perlu saya kembangkan, apakah sudah baik di kelas atau belum. Jadi Ibu ingin mendapatkan apakah sudah apa yang perlu diperbaiki dan apa yang sudah baik. Oke. Oke. Jadi hari ini kita diskusi terkait observasi yang telah kita lakukan kemarin, proses pembelajaran kemarin. Kemudian ketika saya melakukan percakapan pra-observasi dengan Ibu kemarin, ada beberapa tujuan pembelajaran yang Ibu ingin capai. Kira-kira pada saat melakukan kegiatan pembelajaran kemarin, apakah tujuan tersebut sudah tercapai atau belum? Terkait tujuan pembelajaran kemarin, alhamdulillah siswa mampu mengidentifikasi teks deskriptif, sudah bisa mampu. Yang kedua itu mampu menemukan fungsi sosialnya. Yang ketiga juga mampu menyusun teks deskriptif itu. Dan keempat, siswa murid juga bisa mempresentasikan hasil yang mereka buat dari teks deskriptif. Jadi peserta ini sudah mampu mengidentifikasikan fungsi sosial dari teks deskriptif, kemudian sudah mampu juga menyusun dan mempresentasikannya. Oke, kira-kira Bu, terkait proses pembelajaran kemarin, bagaimana dengan area pengembangan
area pengembangan yang ingin Ibu capai? Kan ada kemarin ada area pengembangan mulai dari pengetahuan dan keterampilan, apa itu sudah tercapai secara maksimal? Ya itu juga di kelas itu alhamdulillah antusias siswa itu dalam proses pembelajaran di kelas sudah mulai punya semangat tinggi begitu untuk menyampaikan hal-hal yang mereka ingin ungkapkan dan tanyakan gitu. Oh, jadi sudah mampu mengeluarkan pengetahuan mereka tentang tes deskriptif tersebut. Oke. Terkait proses pembelajaran Ibu yang sudah lakukan itu, kira-kira hal baik apa yang sudah Ibu lakukan dan hal apa yang belum kira-kira dan masih perlu peningkatan? Hal baiknya yaitu alhamdulillah bisa kegiatannya itu bisa terstruktur dengan baik di kelas, walaupun ada kekurangannya di bagian murid itu secara emosionalnya begitu. Pembelajaran sosial emosionalnya terkait mengungkapkan pendapatnya di kelas begitu, mempresentasikan hasil hasil diskusi mereka. Ketika mereka berdiskusi itu pembelajaran sosial emosionalnya masih kurang dari segi diskusi dengan temannya. Oke. Kira-kira Bu, apa yang menyebabkan masalah itu bisa terjadi? Mungkin dari kurangnya saya juga kayak kurang mengontrol emosi siswa, belum betul-betul mengetahui bagaimana kondisi emosional siswa ketika melakukan diskusi bersama temannya. Jadi mungkin jadi kurang kontrol dalam pembelajaran sosial emosional tersebut. Oke. Kira-kira Bu, bagaimana solusinya untuk menghilangkan hambatan tersebut atau mengurangi permasalahan yang terjadi dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan? Solusi? Iya. Bagaimana solusinya untuk menghilangkan permasalahan yang terjadi? Kan Ibu tadi mengatakan bahwa saya menghadapi dari pengendalian sosial emosional peserta didik yang masih kurang. Kira-kira bagaimana solusinya agar masalah tersebut bisa hilang? Saya mungkin bisa sharing lagi sama Ibu tentang hambatan-hambatan yang terjadi di kelas, bagaimana seharusnya siswa ini menghadapi siswa. Iya, menghadapi siswa dengan baik begitu. Jadi dan lagi juga saya juga bisa belajar lebih banyak lagi tentang sosial emosional siswa di kelas, di kelas maupun di luar juga, di luar sekolah. Oke. Jadi Ibu ingin sharing dengan saya maupun mungkin dengan rekan sejawat lain ataupun mungkin dengan kepala sekolah ya. Kemudian mencari solusinya di luar dari sekolah. Kira-kira kapan Ibu bisa melakukan hal tersebut? Penerapan? Kira-kira kapan Ibu bisa menerapkan solusi tersebut? Bisa besok, bisa juga saya cari referensi dulu di sosial media atau platform akun belajar atau YouTube itu. Jadi Ibu akan sharing dengan Ibu apa yang harus dilakukan. Jadi mungkin Ibu bisa sharing dengan saya ataupun mungkin dicari dari internet, YouTube mungkin ya. Karena di situ semua sudah ada disediakan di platform pendidikan, itu sudah ada semua materi-materi yang akan mengasah pengembangan bakat Ibu. Kemudian apa yang Ibu harapkan ada perubahan setelah Ibu mungkin menerapkan itu, perubahan apa yang Ibu harapkan? Harapan saya supaya saya bisa lagi menyusun strategi pembelajaran yang akan saya lakukan di kelas kepada siswa. Terus itu lagi lebih banyak lagi belajar supaya sebelum memberikan kepada murid, kita juga harus memperbaiki dulu apa yang harus kita berikan kepada murid tersebut. Jadi Ibu akan ya harapan Ibu bisa menerapkannya dalam kelas, bisa lebih baik lagi, kemudian bisa memperbaiki diri Ibu sendiri gitu. Oke. Kira-kira adakah orang yang siapa kira-kira yang bisa membantu Ibu, atau adakah
orang yang bisa membantu Ibu untuk mencapai hal tersebut? Ya, kembali lagi ibu sharing ke ibu, rekan-rekan sejawat, guru, kepala sekolah, dan tentunya juga melibatkan murid-murid begitu. Oh, jadi Supaya terstruktur dengan baik. jadi melibatkan semua Iya. pada sekolah ceritanya. Iya. Oke, saya rasa cukup untuk percakapan kita kali ini. Kemudian, tapi sebelum itu kira-kira Bu, apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Ya, dari hasil percakapan hari ini saya banyak belajar bagaimana memperbaiki kesalahan-kesalahan atau hal-hal yang belum maksimal lah dalam pembelajaran saya. Dan tentunya kepada harapan saya semoga kedepannya lebih bagus lagi, dan terima kasih juga kepada ibu atas motivasi yang diberikan kepada saya. Oke, ya. Terima kasih Bu. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih sering lagi berkolaborasi dan bisa menerapkan apa yang mungkin sempat saya bagikan sama Ibu, dan apa mungkin yang ada mungkin yang Ibu tahu bisa mungkin kita sharing dengan saya, dan kita bisa berkolaborasi untuk meningkatkan proses pembelajaran agar lebih baik lagi ke depannya. Oke, terima kasih Bu Windy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.